Halo, ini dengan Buce. Apa kabar, Gary? Ya, baik-baik kok. Ya, thank you for having me. Oke. Ya, saat ini aku di ini rumah saya di LA, di Alhambra, ya. Sekarang 65 degree, 65 derajat di Alhambra. Berapa nih temperaturnya di New York? Kayaknya lagi 5 derajat deh. Berapa? Kayaknya 5 derajat. Bukan Fahrenheit ya. Oh, 6 derajat. Tapi Celsius. Celsius. Oh, 6 derajat Celcius. Iya. 11 derajat Celcius kalau di LA ya. Ya. Jadi ini tampaknya nih background lu keren banget. Ini lagi di ini pameran ya. Background kamu di pameran ya. Iya, jadi ya ini biasa setup aku kalau misalnya lagi di pameran. Jadi jadi kira-kira seperti inilah kelihatannya. Tapi anggaplah aku ini di belakang meja ya, lagi Ya. menjual. Wah, keren ya. Ini jadi ini setup kamu kalau kamu pergi ke pameran. Ini pameran apa namanya? Animasi gitu. Animasi ya. Enggak. Jadi biasanya aku pergi itu namanya conventions. Convention. Conventions itu ya jadi convention itu kayak semacam kayak pameran lah atau kayak bazar lah mungkin kalau di Indo. Ya. Dan biasa convention yang aku pergi itu khusus biasanya buat um, komik atau biasanya buat kayak anime atau animasi. Hmm. Jadi aku itu biasanya ya jadi makanya ini gambar-gambar di belakang ini tuh semua gambar-gambar dari komik, animasi, kartun dan sebagainya. Saya pernah lihat itu orang-orang pakai rambutnya biru, hijau, terus mereka ada bawa pedang, pakai Ya. baju model-model Jepang. Itu tuh ke convention tuh, ceritanya gitu. Iya, iya, iya. Jadi biasanya orang-orang kayak gitu biasa itu semuanya memang lagi pada ke convention. Soalnya convention biasanya di acara-acara. Jadi itu namanya cosplay. Cosplay itu Ya, artinya kostum play. Jadi mereka tuh ya semacam kayak pakai kostum buat ya. ya supaya bisa look like the character dari ini, Oh. karakter dari series yang mereka suka. Dan biasanya di convention itu memang banyak. Soalnya biasanya orang-orang yang sesama yang suka apa namanya karakter itu atau maksudnya series itu juga biasanya datang ke convention yang sama. Kalau kamu pakai karakter enggak? Kalau Nggak, kamu, soalnya biasanya, aduh, soalnya biasanya kan kalau aku kan biasa terbang kan ke apa namanya terbang ke convention. Jadi biasanya udah bawa merchandise itu udah berat. Jadi kalau misalnya mau bawa baju kayak kostum itu lagi tuh berat. Jadi kayak ya, lebih gampang kalau pakai baju ini. Dan anyway, soalnya kita seharian biasanya tuh harus duduk juga. Jadi kayak kalau pakai kostum tuh ribet. gitu ya. Saya dengar kalau nggak salah bulan Juli kemarin tuh ada convention gede banget di convention center ya. Benar, kamu ada datang waktu itu? Iya, Oh iya, ya? iya. Um, jadi convention ini kan di, jadi ya sedikit backstory ya, Ya. sedikit kayak apa namanya latar belakang ya. Hmm. Jadi di Amerika ini convention itu lumayan maksudnya lumayan besar lah. Jadi di di Amerika itu ada 50 states atau 50 negara bagian. Dan Hmm. biasanya tiap negara bagian itu masing-masing itu punya convention satu atau dua convention setahun. Biasanya kayak kalau negara bagian seperti California itu biasanya ada lebih beberapa lah. Hmm. Tapi convention yang paling besar di US khusus yang buat animasi dan animation yang anime ini itu di LA yang kemarin di Juli ini dan namanya itu Anime Expo. Jadi Apa lokasinya sebentar? itu Namanya apa? Anime Expo. Expo ya. Oh. Jadi itu convention anime paling besar di US dan mereka itu um, ya itu convention paling besar di US dan uh, yang salah satu yang paling terkenal dan salah satu yang sudah paling lama. Hmm. Um, Mereka tuh biasanya bawa um, tamu-tamu kayak guest terkenal atau mereka biasanya release news itu di sana. Misalnya kayak, oh ya ini ada berita apa yang bakal kayak ini apa itu semuanya di rilis itu di situ. Gitu. Ya, Itu cukup. Itu berapa? 10.000 orang, 20.000 orang, berapa yang datang kemarin yang di itu bulan Juli? ja- jadi katanya Anime Expo itu tahun lalu kalau nggak salah itu sekitar 120.000 orang. 120.000 Tapi orang. iya, tapi tadi pas lagi dicek ya, tadi habis cek, katanya tahun ini tuh ada 392.000 orang yang datang.
Iya, Wow, no, 392.000 orang itu banyak ya, banyak itu. Wow, iya. Dan itu cuma dalam 4 hari. 4 hari, 390 empat ribu. hari. Kamu ada di Iya, situ, ada buka booth. iya, ya buka but. Jadi Keren, ya, keren, makasih. keren. Ini, Memang ini hah? ya lumayan laki sih emang. Soalnya ini baru tahun pertama aku dan masih udah berhasil bisa masuk yang lumayan oke lah, yang lumayan gede. Apakah orang-orang itu diseleksi atau bagaimana? Iya, jadi buat masuk ke convention ini itu um, beda-beda ya. Jadi kadang ada convention yang namanya first come first serve. Jadi tinggal siapa yang duluan dapat meja ya udah. Tapi kebanyakan kalau misalnya convention yang besar kayak gini itu Hmm. diseleksi. Jadi semua orang um, itu vendor-vendor itu harus apply dan dan uh, dan bakal dipilih. Kalau nggak salah ini Anime Expo ini kalau nggak salah itu buat yang vendor ini kayaknya ada 600 deh. 600 lebih kali. Tapi kayaknya yang apply itu mungkin 5 kali lipat. Jadi mungkin kayaknya enggak deh. Kayaknya kayaknya yang apply tuh bisa mungkin sampai 4.000 atau 5.000 orang. Jadi diseleksi dulu, diseleksi Iya, 600 orang. iya. Wow. Ya makanya makanya biasanya mereka tuh em, ya jadi biasanya mereka tuh memang makan waktu agak lama karena mereka kan harus buka tiap aplikasi lihat ini dan mereka kayak decide kayak apakah ini eh, cocok nggak buat acara ini. Hmm. Nah, itu belakang kamu itu semua adalah hasil karya kamu. Original Iya, karya kamu ya. iya. Original Jadi karya ya, kamu. jadi ini iya ini gambar ini emang gambar aku ya. Wow. Kamu bisa ceritakan ini berapa bagian ini? Ini kayaknya ada sepertinya ada poster, terus ada Iya. apa nih? Gantungan kunci, apa lagi tuh di bawahnya di gantungan kunci itu apa? Jadi sebenarnya kalau kalau mau digampangkan ya, produk aku itu ada tiga tiga lah yang Ya, aku biasa jual. Jadi yang nomor satu tuh yang kita bisa lihat yang di belakang ini kayak apa namanya uh, poster. poster. Tapi aku itu biasa jual size itu sekitar segede ini kertas ini ya. Oke. Tapi Ya. yang lebih gede di belakang itu tuh banner buat display supaya orang bisa lihat gambarnya lebih gampang. Jadi Oh. mereka tinggal lihat kayak oh ya gambar ini. Tapi biasa size-nya lebih kecil. Um, Hmm. habis itu aku tuh jualan banyak hal. Maksudnya kayak jadi karena ini anime convention, jadi kebanyakan gambar di belakang ini semua tuh anime. Dan Ya. maksudnya buat yang pada nonton yang nggak tahu anime itu apa, Ya. anime itu Japanese animation. Jadi semacam kartun-kartun, misalnya kayak Doraemon, kayak Naruto, ya semacam yang kayak gitu-gitu lah. Jadi biasanya orang datang ke convention ini tuh buat belanja. Hmm. Um, dan maksudnya jadi makanya selain poster-poster itu, aku juga jualan tuh beberapa hal lain lagi, kayak Hmm. gantungan kunci, kayak Ini postcard. gantungan kunci belakang kamu tuh gantungan kunci ya. Iya, Oke. iya. Jadi aku ini biasanya jual kayak gantungan kunci Pokemon. Ya. Coba Pokemon tahu kan? oh, coba coba lihat Ya, dong ya. Pokemonnya, coba lihat. Jadi jadi misalnya ini contohnya satu deh, yang kayak lumayan one of my best seller ya. Ya, Misalnya kayak gantungan kunci yang ini tuh tulis sini. Pokemon, tapi tiga, dia tuh kayak tiga apa namanya? Tiga Nah, lapis gitu ya. ya, ya, ya. Nah, jadi one of the things yang salah satu hal yang biasa aku jual yang paling laku itu namanya Pokemon Bundle aku. Apa itu? Pokemon Bundle itu jadi aku Nah, jual tiga, tiga barang bersamaan. Coba kita lihat ya bisa nggak bisa ini nggak ya? bisa kelihatan. Ah, Gasly. ya, jadi ini, Ya. ini. Oh, ini Iya, nih. jadi Oke. misalnya ini Nah, contohnya. Jadi aku nah, biasa jual tuh dia gambar nah. eh, gantungan kunci sama stiker yang agak ketutup dikit gitu. Ini Ya, stiker. Stikernya dipasang iya, di mana? Biasa orang pasang di mana? Di tas ya. atau di mobil Iya, atau di mana? jadi biasanya sih orang ya terserah orang ya. Tapi Hmm. biasanya kalau aku sih biasa suka taruhnya di botol air ya. Kalau bukan botol air paling di laptop atau kalau Oh. nggak di sketchbook. Iya, tapi orang-orang itu pada suka kalau misalnya kita itu jualan barang yang em, apa namanya? Kayak sepaket gitu. Orang itu rasa lebih dapat value. Hmm. Wow. Itu ada karakter Gasly dengan apa namanya? Counter. Nggak iya dengan Counter ya. Gengar juga. Iya, Gasly jadi itu dan kayak Counter ya. ya, jadi Wah, itu kayak mantap. Pokemon Pokemon hantu.
Pokemon apa? Apa? Hantu, Pokemon, Gauntu. iya, iya, hantu. Jadi kayak ghost Pokemon. Oh, Ghost Pokemon. Nah, kamu Iya. itu kan ini kamu tidak harus bayar hak cipta ke Pokemon untuk itu. Jadi sebenarnya memang kerjaan ini tuh memang sedikit kayak agak gray area ya. Hmm. Karena maksudnya ya kalau misalnya mau dibilang juga sebenarnya ya memang harusnya sih nggak boleh karena kita tuh nggak punya hak cipta itu. Hmm. Tapi beberapa company misalnya kayak Pokemon itu mereka tuh realize mereka tuh sadar kayak mereka kayak nomor satu orang itu bakal selalu menggambar Pokemon mereka. Hmm. Jadi kayak cara yang paling baik itu, jadi biasanya mereka tuh nggak terlalu uh, tegas tentang kayak kalau orang gambar, tapi lebih gimana caranya orang menggambar Pokemon mereka. Jadi Oh, mereka lebih oke kalau misalnya kayak oh ya udah, tapi kalau misalnya kita misalnya kayak lihat kayak Pikachu, tapi Pikachunya kayak penuh darah atau Pikachunya lagi kayak itu mereka lebih peduli dengan itu karena mereka lebih peduli dengan image mereka. Image mereka kan itu kayak buat anak-anak kan. Jadi kayak selama biasanya kalau kayak gini tuh mereka tidak nggak boleh terlalu sampai peduli. violent gitu. Iya, Ada tapi kode etik begitu. iya, jadi maksudnya, jadi sebenarnya kalau misalnya memang mau dibilang kayak ya, ya nggak boleh ya memang juga ini. Tapi di saat yang sama mereka juga tahu. Jadi semacam kayak ya simbiosis gitulah mutualisme. Ya. Jadi karena soalnya untuk mereka juga itu free marketing juga sebenarnya kan. Jadi semakin kita jual dan semakin ini orang juga semakin tahu Pokemon. Betul. Karena iya, karena walaupun aku jual Pokemon, itu nggak bakal makan profit dari Pokemon company-nya. Ya. Malah pasti malah ngeboost mereka, Ya. malah tambah banyak jualan, malah. Oh, gitu. Nah, Iya. ini yang menarik ini saya lihat di poster-poster di belakang kamu ini itu Mhm. adalah dari berbagai cerita ya, dari berbagai ini. Ya. Misalnya kalau tidak salah itu One Piece. Yang mana ini poster yang One Piece ini? Kok bisa tunjukin yang mana One Piece punya poster? Yang ini nih, nih, nih. Yang 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 mana? ini nih, yang ini. Oh itu One Piece. Iya, One Piece itu kalau iya. tidak salah tentang bajak laut ya, Iya, iya, iya. Hah? Iya, jadi Gimana? ya tentang tentang bajak laut. Jadi Bisa tentang ceritain pirates sedikit memang. kan bagi yang mungkin tidak familiar apaan sih One Piece? Itu cerita bisa tentang apa sih? Tentang apa itu ceritanya? Yang singkat. Jadi ya, yang singkatnya itu ceritanya ya memang tentang bajak laut. Tapi Ya. ceritanya itu secara singkatnya itu tentang bajak laut ini. Mereka itu mencari harta karun ini. Harta karun itu namanya One Piece. Tapi Ah. mereka itu semua nggak tahu One Piece itu apa. Mereka itu nggak tahu um, apakah itu kayak money, uang, harta Hmm. karun atau apa, nggak ada yang tahu. Jadi Ya. dan nggak ada yang tahu itu lokasinya di mana. Jadi ceritanya ini tentang kayak ya em, apa namanya bajak laut ini, kru ini yang mereka tuh keliling dunia untuk mencari One Piece itu. Oh, Ya, begitu. Menarik sekali ya ceritanya ya. Nah, ada juga ada poster yang di belakang kamu juga yang menarik perhatian saya ini yang warna kuning itu. Itu ya. ada orang itu laki-laki yang pakai ada baju merahnya itu apa itu? Itu tentang apa ini? Temanya apa? Ah, jadi yang satu dua tiga ini itu Ya. dari series yang namanya Persona itu mereka itu video game. Um, yang itu ceritanya agak agak ribet ya. Tapi yang kuning ini ceritanya secara pendeknya itu mereka tuh di kota kecil dan tiba-tiba suatu hari di kota kecil itu ada mm, mm, apa namanya murder apa ya bahasa Indo pembunuhan yang tiba-tiba Pembunuhan. terjadi kayak serial killer dan jadi mereka grup itu tuh mencoba mencari tahu siapa serial killer itu yang kayak badut itu tuh cuma salah satu karakter tapi memang agak ribet kalau mau dijelasinnya ya dia kayak Oke. maskotnya dari game itulah. Jadi basically gambar yang itu adalah dari video game yang namanya judulnya apa? Ya, Judulnya apa? Persona. Itu cukup populer ya di kalangan anak muda ya, Persona. Ah, kalau lumayan ya kayaknya sekarang itu lagi lumayan naik daun soalnya jadi sebenarnya tuh nggak terlalu terkenal tapi gara-gara yang kuning ini seriesnya itu jadi terkenal dan Oh, sekarang tuh jadi dulu pas aku main waktu masih kecil itu nggak terlalu populer. ya. Tapi sekarang tuh sangat booming, sangat-sangat booming. Oh, gitu. Karena sekarang maksudnya kayak udah lebih banyak yang main. Ya.
mungkin kayak kalau kalau kita punya generasi itu, kalau saya familiarnya dengan Tintin. Nah, kalau Kapten Iya, Kodok, terus ada burung kutilang dari timur yang kalau dia nyanyi kaca-kaca pecah. Mungkin kalau karakter-karakter kayak gitu. Terus ada apa? Ada si kembar itu kayak gitu. Kalau kalau kita yang Tintin yang gitu gitu kita familiar dengan hal-hal itu. Kalau ini mungkin iya. aku nggak begitu familiar ya. Iya, jadi sebenarnya kayak Tintin itu juga tuh ya memang memang sih mama saya juga juga dulu punya Tintin, dia suka banget Tintin, dia punya banyak komik Tintin. Jadi dulu dulu ya dulu aku suka, dulu aku juga lihat sih, tapi ya nggak tahu ya, kayaknya Tintin terlalu banyak ini deh, tuh apa namanya, dialognya tuh banyak. Ah, eh ya. jadi malas baca akhirnya. Jadi waktu waktu kecil, oh, by the way, juga di belah sebelah bawah kanan bawah itu kayaknya ada seperti ini nih, kuning-kuning itu apa tas itu? Coba bisa ceritain sedikit itu. Iya. Ah. Oh, jadi tas, jadi yang itu ya ini actually ini di sini itu, Oh, oke. jadi aku itu buat tas. Jadi kemarin itu um, sedikit ya latar belakangnya. Ini juga dari One Piece. Jadi ini ceritanya kapal mereka. Ya, Hmm. itu tuh. Jadi Hmm. ini ceritanya kapal mereka. Dan aku tuh suka desainnya. Jadi aku tuh pengen coba buat jadi um, tas. Dan maksudnya tas ini di kalangan yang buat orang convention itu namanya Ita bag. Ita bag itu Apa namanya artinya apa? Apa namanya? uh, Itabang. Ita, Oke. Ita bag, Ita Oh, bag. Itabag. Oke. Terus? Ya, jadi namanya Ita bag itu kalau misalnya tas yang bisa kita pakai buat display pin. Jadi Hmm. kayak jadi ini kayak ini ada mukanya kan. Ini Itu lagi mukanya happy. kita bisa lep. Ini lagi, Iya. kalau gue lagi happy pasang muka itu. Ya. Kalau gue lagi susah ada Jadi enggak mukanya? Ada lagi marah ada ada kayak apa? ada 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 dong. Tunggu. Eh, Eh, ini nih. ganti lagi marah. Jadi kalau pasang muka itu jangan jangan kalau mungkin cewek oke. Wah itu Iya, lucu banget oke. Ya thank gitu you, thank dia you. lagi Tapi marah ya. Hah? iya, iya, dan makanya ini fungsi utamanya sebenarnya juga bisa pakai buat display pin. Jadi sebenarnya bisa pajang pin juga. Oh keren Jadi banget. Itu biasanya apa itu? Itu apa itu? Apa? ini Stiker. karakter One Piece juga. Oh karakter One Jadi Piece. ya, Ah, nah, terus? jadi biasanya kayak di convention itu banyak orang yang suka jualan pin. Jadi Ah dengan tas ini orang-orang itu bisa pasang pin yang mereka udah koleksi. keren banget. Bisa kayak gitu juga. Terus apa lagi? Jadi Iya. ada happy, marah, terus pas something apa lagi? Ada berapa karakter kamu pasang? Jadi ekspresinya ada 5 sih. Ada yang ini juga, ada yang ada yang lagi malu. Dia lagi malu. Ah, Hah? iya. Ada yang lagi apa namanya? Winking ya. Waduh, ini lagi flirt. Iya, Ini flirting ini. iya lagi flirting. Ini ada sebenarnya yang malu ada 2 sih. Lagi malu juga. Oh, so cute. Iya. Pipinya merah ya, kayak gitu ya. Iya. Kayak, Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau di eh, di apa namanya di komiknya ya kapalnya ini mukanya nggak, ekspresinya nggak berubah. Tapi ya, ya kayaknya lebih seru kalau berubah. Makanya aku come up ganti supaya bisa ini apa namanya kre- supaya ekspresi bisa diubah. kreatif banget, Ger. Kreatif banget. I'm so proud of you. Ini Ya, original thank ide you. kamu. Ini original ide kamu. Jadi gini, jadi ide, jadi memang ini ide aku, tapi maksudnya karakter itu udah ada. Jadi Hmm. aku nggak bisa bilang kayak aku yang ciptain karakter ini, karena karakter ini udah ada, tapi aku itu yang ciptain desain ini. Desain itu. Oh. Iya, jadi anggaplah maksudnya kayak kalau kita mau bilang anggaplah kayak Harry Potter lah. Jadi Hmm. misalnya kayak aku bikin tas Harry Potter, ya Ya. desainnya desain punya aku, tapi ya itu berdasarkan dari Harry Potter. Oh, gitu. Nah, One Piece-nya tidak suka mau kamu bikin kayak gini tidak apa-apa. Ya, Klik ya so tidak ya? far ya, ya Hah? sejauh ini sih belum Semoga dikejar tidak ada, ya. semoga tidak terjadi Iya, ya, ya ya. iya. Nah, terus di Semoga belakangnya juga. itu kayak, nah di belakangnya kayak apa? Aku coba lihat tas itu bisa dibegini atau hanya Jadi, dipang? iya, Oh, itu. jadi tas ini sebenarnya dia itu bisa dijadiin ini, bisa, kalau bahasa Inggrisnya crossbody, tapi apa ya, tas telempang itu kayaknya bahasa Lempang, Indonya deh. tahu ngerti Iya, bisa. tak, iya, tak, iya tas telempang. Sama habis itu dia bisa diubah juga jadi backpack.
Ah. Iya, makanya jadi Terus ada makanya kau punya merek Gary Draw. Wah, iya Gary keren Jones ada bak. banget. Nggak lama lagi nanti punya merek Iya, baru, nanti bisa dijual kayak iya, seperti apa sih? Tas-tas perempuan anak kecil apa namanya tuh? Oh, kayak Hello Kitty ini Gary Draw. iya, Hmm. iya. Tapi seru sih, bikin bikin tas sebenarnya seru sih. Gitu ya. Tapi ini this is the only tas yang kamu buat atau ada tas jenis. Eh Sebenarnya sih pengen bikin lagi ya, tapi maksudnya kayak bikin tas itu ribet dan maksudnya makan makan ini apa namanya, makan tempat kan. I Jadi see. jadi nggak tahu mau taruh di mana. I know. Nah, orang-orang yang Iya. yang lagi nonton ini dan tertarik mau beli tas ini, boleh tanya enggak berapa harga tas ini? Jadi ini $85. 25 Ya, dolar. jadi $85 ini dia datang dengan mukanya yang muka defaultnya, muka yang biasanya dengan dia tuh yang blank, jadi yang kosong, jadi bisa taruh pin. Dengan itu sudah termasuk 5 wajah itu kan yang bisa diganti-ganti kan? Tidak juga. Enggak, lima wajah itu tuh ekstra lagi additional $15. Jadi kayak jadi buat dapat 4 ekspresi itu $15 lagi. Oke. Jadi untuk itu lima Iya. belas dolar. Jadi sekitar $100 lah. Jadi 100 ya. Mhm, Itu ya. itu free ongkos kirim atau plus ongkos kirim di Amerika. Tergantung. Biasanya orang-orang di sini tuh niat loh bayar. Jadi Iya. mereka bakal mereka bayar ongkos kirim lagi. Iya, karena itu collectible item. You cannot find Iya. anywhere itu kan. Kayak seperti Dan Hah? dan maksudnya buat orang-orang yang suka One Piece itu pasti bakal ngerti soalnya kayak mereka soalnya pas aku do research ini tuh nggak ada loh yang kayak gini. Jadi Mm-mm. kayak ini the first time kayak yang pertama kalinya ada yang kayak gini. Makanya aku kayak pengen. Hmm. Wah, itu saya baru tahu. Jadi ini sebenarnya adalah bisnis kamu. Bisnis kamu ya. Iya, Wah, iya, ini menarik nih. Tidak semua ini tidak umum. Seperti kayak saya jual koral tidak umum. Jadi bukan lawyer, bukan accounting, itu kan udah umum ya. Jual asuransi lah, buka toko apa. Tapi ini hal yang tidak umum, something niche gitu ya, yang tidak iya, lazim. Bisa ceritain sedikit. Kamu memang latar belakangnya apa nih? Memang sekolahnya apa, Cek Ger? Memang lawyer atau iya. apa? Sekolahnya apa? Bukan. Jadi kalau aku ya, memang itu memang latar belakangnya memang kuliah tuh dulu illustration. Jadi illustration itu uh, ya Indonya ilustrasi ya. Hmm. Jadi di kuliah itu memang kerjanya cuman menggambar. Tapi mereka tuh cuma ngajar nggambar doang. Hanya itu aja. Jadi mereka tuh nggak ngajar gimana caranya ngejalankan bisnis, atau cari kerja atau apa. Jadi mereka tuh cuma mengajarkan kita tuh cara menggambar doang. Jadi pas aku keluar, maksudnya lulus lulus sekolah, itu juga kayak awalnya agak bingung ya. Soalnya kan kayak kita tuh 4 tahun 5 tahun tuh belajar cuma gambar doang, habis itu kayak ya udah dilepas gitu. Jadi kita juga bingung kayak oh cari kerja tuh gimana? Atau kayak mulai bisnis tuh gimana? Nggak Hmm. ada. Iya. Jadi akhirnya iya, akhirnya dari situ aku tuh cuma ya apply ke kerjaan apapun yang mau terima, yang butuh gambar atau mungkin butuh desain. Dan dari situ ya udah aku kayak kerja kayak 4 tahun sama kayak company. Baru habis itu aku kayaknya kurang kurang puas ya rasanya. Jadi aku kayak pengen coba deh kayak gambar-gambar ya gambar-gambar anime ini yang aku dulu kecil itu pas aku masih kecil itu suka. Jadi misalnya kayak One Piece itu kan aku sampai sekarang tuh aku masih suka. Jadi aku nih coba deh gambar. Jadi maksudnya aku gambar itu, aku gambar Pokemon, aku gambar Naruto, aku gambar ya gitu-gitulah semua lah. Dan Hmm. maksudnya ternyata pas coba jualan kayak laku juga. Jadi Hmm. akhirnya tahun lalu aku decide ya udah deh, aku mau quit kerjaan aja. Maksudnya kayak mau coba walaupun nggak tahu ya bakal laku atau enggak. Tapi mikirnya kayak ya udahlah kita kan masih muda cerita ya. Jadi kayak ya mending mending dicoba selagi masih muda daripada nanti nyesal kalau udah lebih tua kali ya. Ya. Nah, terus kamu coba. Akhirnya, Iya, ya so far sih oke ya. Jadi maksudnya jadi jadi aku itu memang
beruntung lah, karena maksudnya buat orang yang tahun pertama itu aku udah bisa, maksudnya udah mencukupi dan maksudnya melebihi dari gaji aku sebelumnya. Hmm. Jadi jadi maksudnya ya, jadi untuk apalagi untuk tahun pertama ya aku bersyukur aja. Hmm. Dan maksudnya aku juga ngerasa ini em, memuaskan ya, maksudnya memuaskan jiwaku ya rasanya. Dan maksudnya menyenangkan juga. Ya. Tidak ada pekerjaan yang lebih indah daripada pekerjaan yang kita suka, ya kan? Kebetulan Iya, kamu suka. apalagi ya apalagi rasanya dulu kita kerja tuh kita kerja keras tapi demi buat orang lain. Hmm. Rasanya tuh sekarang ini kayak kerjanya ya aku kerja tuh jauh lebih keras tapi maksudnya ya ya buat demi diri sendiri. Jadi rasanya lebih puas ya. Nah, aku boleh tanya, dulu kamu apa kerja di mana sebenarnya? Boleh di spill sedikit dari yang Oh menerima ya, jadi ilustrasi. Kerja di mana? iya jadi pertama kali aku lulus sekolah itu aku kerja itu di fashion ya, fashion tapi nggak fashion juga soalnya mereka bikinnya kayak selimut. Jadi kayak biasa selimut yang ada gambar. Ya, jadi kalau misalnya selimutnya itu ada gambar yang biasa kayak kita lihat di toko-toko itu kerja kayak gitu. Tapi habis itu aku juga nggak tahu suka. Habis itu aku pindah kerja di publikasi. Di publikasi ini yang pertama kali itu publikasi alkohol. Jadi mereka tuh bahas tentang kayak misalnya wine, atau kalau nggak kayak oh ini um, 5 koktail yang kita harus coba. Uh, atau kayak 5 wine yang kita harus coba, semacam kayak gitu-gitu. Habis kerja di situ, aku akhirnya pindah kerja di wine publication, di publikasi wine. Jadi yang kali ini kayak sebelumnya, tapi lebih khusus lagi buat wine. Jadi Hmm. memang benar-benar cuma tentang wine doang. Hmm. Dan abis itu itu ya, dan dalam jangka itu 4 tahun itu ya itu 3 company itu. Dan biasanya kalau ada kayak bolong-bolong, aku kerja freelance atau cari kerja kayak on the side. Tapi habis itu aku udah decide udah nggak, kayaknya udah nggak ada, kayaknya mending aku mau coba ini sendiri. Jadi makanya aku quit dari publikasi one itu. Ya, aku ini pertama kali seumur hidup saya dengar ada sekolah namanya sekolah ilustrasi. Aku belum pernah Iya, dengar ada sekolah ilustrasi itu di bagian apa itu? Art school atau iya. bagaimana? Itu di. Jadi biasanya, kalau di Indo itu, jadi memang aku tuh pergi ke art school kan. Jadi memang sekolah yang khusus buat art kan. Hmm. Jadi makanya kenapa mereka tuh banyak bagi. Biasanya kalau di Indo itu semuanya digabung. Jadi namanya DKV, Hah? Apa? BKV? D, DKV. Kayaknya kok nggak salah desain apa di Indo ya, di Indo. Nah, Jadi kalau di di sini Indo di itu mana? memang biasanya Kalau di sini termasuk kalau engineer atau art school, kamu ke sekolah mana? Boleh tahu lulusan mana kamu? Kamu lulusannya di mana? uh, nah, dulu aku tuh sekolahnya namanya Academy of Art di San Francisco. Oh, Academy of Art itu Ya, ada bagian khusus ilustrasi, gitu. ilustrasi, iya. Hmm. Ya, jadi di sekolah itu ya banyak jurusan. Jadi misalnya kayak perfilman, ada fashion, ada graphic design, ada animasi. Tapi punya aku memang ilustrasi yang memang fokusnya tuh khusus ngegambar. Gitu. Nah, yang saya tahu ada teman kita ya, saya waktu itu teman saya namanya siapa lagi? Dia di Las Vegas. Dia di ini kayak jam ini di dalamnya dia bisa Mhm. desainkan itunya. Jadi dia bisa come up dengan jam yang macam-macam di dalamnya tuh warna apa itunya. Dia diajar, Iya, mungkin belajar kayak gitu. Terus kan bikin iya. tas gini kan kamu harus belajar. Kamu dapat dari mana bisa belajar bikin tas kalau tidak di sekolah itu? Belajar sendiri sama pabrik. Jadi sambil kayak, jadi ada ide, aku kirim ke pabrik, baru habis itu sama pabrik itu kayak kita ya konsultasi kayak oh ya ini kira-kira tas itu segede apa, mau selebar apa, ini harus kayak gimana dan sebagainya. Jadi ya banyak hal juga, makanya kenapa aku bersyukur ini karena banyak hal yang aku tuh banyak banget hal yang aku belajar dari bisnis ini. Karena ya kalau mau dibilang bikin tas kan fashion kan. Tapi Iya. ya aku belajar juga gimana cara bikin tas, gimana cara bikin pin, gimana caranya bisnis dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisnis ini lumayan lumayan ya apa ya mengembangkan ya juga. Membuat kamu jadi lebih kreatif gitu ya. Jadi kreativitas kamu Iya, bisa semakin ini ya, semakin bertumbuh gitu ya. Ya, iya. wow, saya belajar banyak dari kamu hari ini nih. Ah,
Sebelumnya kita ini ternyata Gary ini dari kota kecil juga ya. Dari mana asalnya? Ya, jadi aku ini dari Makassar, sama kayak Kobuce ya. Makanya kita punya logat sama ya. Logatnya mirip-mirip ya. Iya, iya, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Iya. Logat di Jadi, Makassar. jadi, jadi aku dulu dari Makassar, aku em, eh, tinggal di sana sampai SMA. Jadi habis dari SMA itu baru aku pindah ke San Francisco. em, ya kayaknya pas umur 18 deh. Jadi ya Hmm. udah lumayan lama juga. Kau berapa lama di San Francisco, Dek? 5 tahun. Oh, jadi sekitar 23, terus mulai bisnis sendiri gitu semua ya. Sekarang pindah di New York Iya, ya. Sekarang tinggal di New York. Hah? iya, Dengan, iya, dengan iya. sekarang bukan kerja sama orang namanya bos ya, business owner. Iya. Eh, Aduh, itu memang sih. Sekarang kalau aku udah punya bisnis tuh jauh lebih enak sih daripada kayak kerja sama orang. ya. Jadwal punya kita yang jadwal kita sendiri nggak perlu ngikut jadwal orang. Cuma kamu harus ke convention keliling-keliling sambil jalan-jalan juga ya. Hah? Iya, iya Mana-mana. sambil jalan-jalan. Iya, jadi makanya sekalian sekalian kerja sekalian liburan. Waduh, keren banget. Jadi namanya bos, walaupun bos kecil tapi adalah bos, gitu ya. Iya, Itu that's the best ya. Dan bisa di itu, enaknya kalau punya bisnis sendiri itu bisa di tax deductible, bisa expense-nya di tax iya, deductible. Kalau di kerja makanya. orang kan tidak, ya kan? Kalau ini bisa tax deductible. Nah, Tapi, saya dengar tapi hmm, dari mana mhm. hobi itu, kayaknya kau punya itu gimana? Ada cerita waktu kecil gimana? Pernah mama kamu pernah cerita apa? Gimana? Mulainya dari mana sih? Kamu mulai itu? Jadi, jadi kalau aku sih nggak terlalu ingat ya katanya. Jadi kata mama aku tuh dulu katanya pas aku waktu masih kecil itu sebelum pergi ke TK itu selalu minta digambarin Sailor Moon dulu. Apa? Jadi Sailor Moon itu juga Apa itu? jadi Apa itu? Selemondo apa? Sailor Moon itu anime Sailor yang Moon, kayak agak Sailor tua. Moon. Iya, Hah? Sailor Moon itu dia dia itu anime yang agak tua ya. Maksudnya kayak tahun 90-an. Oke. Tapi ya iya jadi katanya mama um, aku tuh sebelum ke TK itu harus selalu dapat gambar aku dulu. Kalau nggak aku nggak mau. Dan katanya dia jadi um, keluarga aku tuh bisnisnya fotokopi. Ya, Jadi katanya dulu mama aku tuh capek gambar, jadi dia tuh pengen fotokopi. Tapi ya. katanya waktu aku masih kecil aja, aku tuh katanya nggak mau difotokopi, jadi aku tuh suruh dia gambar pakai tinta biru biar nggak bisa difotokopi. Tapi iya, tapi kayaknya makanya dari situ kayaknya walaupun aku nggak ingat ya, maksudnya kayak nggak terlalu ingat ya. Tapi kayaknya kayaknya memang dari kecil itu aku emang tuh udah suka anime dan suka manga. Manga itu Japanese comic ya, jadi kayak komik tapi dari Jepang. Hmm. Um, jadi kalau misal, jadi kayaknya bahkan jadi makanya aku tuh ngerasa beruntung banget karena sekarang hal yang aku suka dari kecil itu sekarang itu jadi bisnis aku dan maksudnya aku tuh bisa hidup dari itu. Ya. Aku juga dulu waktu kecil juga tiap pagi karena depan rumah saya laut di Biak, saya kan bisa di Pulau Biak. Tiap pagi itu saya Iya, pergi tangkap ikan kecil, ikan-ikan hias itu. Dan sekarang saya punya iya, hidup adalah dari ikan hias. Jadi kita really iya kan, our itu waktu kita iya, kecil punya ini hobi. Ya aku pergi tangkap ikan kecil, iya, pulang sekolah pergi ke depan rumah, pergi tangkap ikan kecil, ikan hias. Sekarang itu yang menjadi hobi kita, ya. We never know. iya, iya. We don't know. Makanya, makanya aku tuh ngerasa beruntung banget karena itu sebenarnya buat yang kayak kerja jualan pameran ini Hmm. ini l- sangat sangat kompetitif ya, Ya. sangat kompetitif. Jadi contohnya kayak, jadi bahkan misalnya kayak akhir ini weekend ini, aku tuh bakal ada convention satu di New York yang lumayan gede. Hmm. Itu mereka ada 200 meja, tapi Hmm. yang apply itu 2.500 orang. Wow. Iya, jadi jadi apa namanya persen persenan penerimanya itu kurang dari 10%. At- Ya, kurang dari 10% yang Hmm. Hmm. ini. Jadi itu sangat-sangat kompetitif. Ya. Gary,
I'm proud of you. I'm proud of you, Gary. thank you kak ya. Jadi apa ada enggak penutup kata? Apa yang kamu mau katakan sebagai penutup? Ini tinggal 4 menit, 4 second. Oh ya, kayaknya sebagai penutup kata tuh cuman kayak jadi mungkin buat orang-orang yang nonton ini di Indo ya lebih ini atau karena soalnya aku kan dari Indo. Jadi one thing yang kayak satu hal yang aku pengen kata-kata penutup itu sebenarnya follow your dream ya. Hmm, Karena maksudnya aku itu dari Makassar, dari Indo, di mana kayak kita ini um, ilustrator itu sangat nggak itu maksudnya kayak apa ya kita orang tuh nggak bisa kebayang gimana caranya aku tuh bisa hidup dari apa dari namanya bisa ilustrator. hidup iya iya I know. bahkan bahkan kadang mama aku aja tuh masih nggak ngerti kenapa orang mau beli gambar aku dan maksudnya tuh ya tapi 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 maksudnya ya menurut aku cuma mau bilang kayak kalau follow our dream itu kita will find a way dan maksudnya kita tuh will find a way kayak pasti ketemu cara kalau kita memang berjuang untuk apa yang kita ini mimpikan ya Hmm, very good. Terima kasih Gary untuk waktunya. ya Moga-moga interview ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, menambah wawasan baru bahwa ternyata orang pun bisa hidup sebagai ilustrator iya dan di New York juga di New York juga. Oke, ya bye-bye. iya Ya. ya